Perkenalkan, nama saya Jesus Langgeng Pangantasan Wisesa, akrab dipanggil Langgeng. Saya siswa kelas 8 dari SMP Kanisius Gayam Yogyakarta. Saya ingin bercerita tentang cerita rakyat atau dongeng yang berasal dari Jawa Tengah. Dongeng ini berlatar belakangkan kisah antara dua kerajaan yang terpisahkan oleh Kabupaten Klaten. Satu kerajaan bernama Pengging yang berada di Boyolali, dan satunya berada di Yogyakarta Timur bernama Prambanan. Cerita ini berjudul Roro Jonggrang, ditulis oleh Tim Smile dan penerbit KYTA pada tahun 2019. Candi Prambanan dengan kemegahannya, puncaknya yang menjulur tinggi menantang langit, bukan hanya menggambarkan kebudayaan yang luhur serta momen-momen keagamaan yang agung. Terlepas dari itu semua, terpahat jelas naskah cerita di batu yang terukir. Tertulis kisah cinta, kisah pengkhianatan, dan juga kisah kutukan abadi. Roro Jonggrang, seorang putri kerajaan Prambanan, putri tunggal Prabu Boko. Konon katanya, putri yang cantik jelita ini bukan hanya cantik parasnya, tetapi juga cantik budi pekerti dan cerdas. Itu semua mewarisi watak dari seorang ayahanda, Prabu Boko, yang arif dan bijaksana. Karena kepemimpinan Prabu Boko yang bijaksana dan bukanlah seorang raja yang ambisius dengan berperang, maka kerajaan Prambanan menjadi kerajaan yang damai sejahtera dan bermartabat. Sangat bertolak belakang dengan kerajaan Pengging. Bandung Bondowoso, putra dari Raja Damarmoyo, adalah seorang kesatria sakti pilih tanding. Kesaktiannya diperoleh melalui belajar ilmu kanuragan yang keras dan bertapa ilmu supranatural di tempat yang sangat keramat, sehingga kerajaan Pengging menjadi kerajaan yang gemar mengadakan agresi untuk merebut wilayah kerajaan lain. Tak lupa juga kerajaan Prambanan menjadi target ambisi dan keserakahan Bandung Bondowoso. Pertempuran dua kerajaan bertetangga itu akhirnya tidak bisa dihindari. Gugurnya Prabu Boko mengakhiri pertempuran yang sangat tragis. Pertempuran yang menggambarkan dua kubu yang saling bertolak belakang, antara kedamaian melawan kekerasan, spiritual melawan supranatural. Suasana duka sangat mendalam atas kematian sang Prabu Boko tidak membuat Bandung Bondowoso menyurutkan hasratnya untuk memperistri Roro Jonggrang. Selain sebagai lambang penaklukan, mengambil istri dari putri raja yang dikalahkan adalah langkah politik untuk meredam pemberontakan di kemudian hari. Tanpa memperdulikan suasana batin yang sedang berduka, Bandung Bondowoso menyampaikan hasratnya untuk memperistri Roro Jonggrang dalam wajah yang pucat dan sembab tangis duka. Tidak menolak secara langsung yang akan berakibat akan adanya pembunuhan. Dengan kecerdasannya, Roro Jonggrang mengajukan dua syarat untuk dijadikan istri. Syarat yang tidak mungkin terwujud, karena demi melindungi rakyat dan menolak diperistri secara halus. Saya bersedia menjadi istri, tetapi saya punya dua keinginan yang harus kamu penuhi. Syarat pertama, saya minta dibuatkan sebuah sumur. Dan syarat yang kedua, buatkan aku 1000 candi. Dan semua syarat itu harus kamu lakukan dalam waktu semalam.
Sejenak Bandung Bondowoso pun terdiam dan berpikir. Dengan diiringi suara tawa yang membahana, kedua syarat yang diajukan Roro Jonggrang pun disanggupinya. Bahahaha, kupenuhi semua persyaratanmu dan kau tahu siapa aku. Setelah waktu yang disepakati, di saat malam bulan purnama, Bandung Bondowoso melaksanakan niatnya yang dibantu oleh roh ayahanda Prabu Damarmoyo dan seluruh prajurit dari bangsa jin, setan, dan roh halus. Maka kekuatan gaib pun dimulai. Syarat pertama untuk membuat sumur hampir selesai. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang menyuruh prajuritnya untuk menutup sumur dengan tanah dan bebatuan agar Bandung Bondowoso mati tertimbun. Ternyata dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mampu keluar dari timbunan tanah dan bebatuan. Dengan penuh amarah, Bandung Bondowoso pun berseru, "Berdebah, kau Roro Jonggrang, kau berbuat licik." Dengan tenang dan anggun, Roro Jonggrang pun menjawab bahwa memang begitulah persyaratan itu. Tanpa membuang waktu, Bandung Bondowoso pun mulai persyaratan yang kedua. Di keheningan malam yang disinari bulan purnama, suasana berubah riuh gemuruh. Suara bebatuan yang diangkut dari gunung Merapi, suara batu-batu yang dipahat, dan suara aneh mengerikan terdengar oleh rakyat yang ketakutan. Begitu terpukau dan takutnya Roro Jonggrang melihat itu semua, karena hal yang tidak mungkin bisa terwujud. Karena jika dipikir dengan akal sehat, pekerjaan itu akan memakan waktu ratusan tahun. Dengan kecerdikannya, Roro Jonggrang pun segera menyuruh para dayang-dayang dan prajurit untuk memerintahkan agar gadis-gadis desa menumbuk padi dan memukul lesung. Para petani membakar jerami agar keadaan menjadi terang, sehingga ayam-ayam pun ikut berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk, mengira sudah pagi. Akhirnya terjadi kekacauan. Seluruh makhluk gaib, jin, setan, dedemit berhamburan pergi bersembunyi, meninggalkan pekerjaan yang tersisa, yaitu satu candi yang belum selesai dibangun. Melihat itu, Bandung Bondowoso murka dan segera mencari Roro Jonggrang. Karena besar cintanya, Bandung Bondowoso tidak membunuhnya. Dengan suara yang bergemetar, penuh amarah, ia pun berkata, "Hai Jonggrang, kau licik, kau menipuku. Karena perbuatanmu itulah, berubahlah kau menjadi arca." Seketika itu juga Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu. Arca batu yang dingin, yang berjuang mempertahankan cinta terhadap raja dan rakyat. Akhirnya arca Roro Jonggrang ditempatkan di candi terakhir sebagai pelengkap 1000 candi. Legenda ini hidup abadi di dalam Candi Prambanan. Sekian dari dongeng kali ini. Terima kasih.